ulang, kita akan sama-sama mengambil berkah dari majelis ilmu ini, ya, dengan bagaimana kita mendengarkan satu ayat Al-Quran yang ingin saya bacakan untuk sahabat semua. Quran surat Al-Mujadalah ayat 11, ya. Silakan dicatat, ya. Ini inspirasi awal kita akan bahas, ya. Langsung masuk ke materi nanti, ya. Saya mau bacakan surah Al-Mujadalah surat ke-58 ayat 11. Silakan yang mau nyimak disimak dan yang mau baca artinya silakan, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Baik, sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. Adik-adik, kawan-kawan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menjadi inspirasi awal yang mudah-mudahan bisa menghantarkan kita, menjadi motivasi kita juga. Bahwasanya apa kata Allah di dalam Al-Quran? Allah akan angkat derajat orang-orang yang beriman dan juga berilmu beberapa derajat di antara kita. Nah, sahabat semua, adik-adik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bicara tentang sukses sebelum lulus sekolah. Orang yang sukses setelah lulus sekolah itu biasa. Sukses setelah kuliah juga biasa. Sukses setelah usianya dewasa, ya, lebih dari 25 tahun gitu ya, punya pekerjaan juga udah biasa ya. Tapi bagaimana Anda bisa sukses sejak masih sekolah, ini baru luar biasa. Banyak anak-anak yang sekolah tapi dia nggak kunjung menjadi orang yang sukses ya. Dia sekolah biasa-biasa aja ya. Dia udah mondok tapi habis mondok, kamu bisa apa selama di pondok 3 tahun? Nggak tahu, lupa aku belajar apa. Nah, ini adalah orang-orang yang merugi ya. Orang yang merugi itu diantaranya adalah orang yang melakukan sesuatu tapi dia nggak bisa mengambil pelajaran. Dia nggak dapat sesuatu dari apa yang sudah dia kerjakan. Ini adalah orang yang merugi ya. Padahal salah satu hal yang kita akan diminta pertanggungjawaban daripada Allah Subhanahu wa taala adalah waktu masa muda kita ya. Nah, kita habiskan apa ya? Kalau kita nanti tidak menghadap Allah, kita ditanya, usia ini kita habiskan untuk apa? Nah, masa kita udah masuk pesantren ya, udah masuk SMA Islam, tapi kita nggak ada hal yang bisa kita raih. Nah, maka sukses sebelum lulus sekolah ini kami berikan kepada adik-adik semua, kami berikan kepada sekolah-sekolah yang pengen menjadikan anak-anaknya menjadi anak-anak yang benar-benar berprestasi, anak-anak yang menginspirasi, anak-anak yang bukan sekadar pelajar biasa, tapi pelajar yang bisa menginspirasi banyak orang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Maka kita akan coba mulai ya dari pembahasan kita yang pertama tentunya. Tapi saya mau tanya dulu ini, kabarnya sehat semua ya? Alhamdulillah ya, mudah-mudahan semuanya sehat ya. Nah, adik-adik semua dimanapun Anda berada, alhamdulillah ya. Anda semua dimanapun berada ya, mudah-mudahan menjadi orang-orang yang selalu dirahmati oleh Allah. Kesehatan Allah berikan kepada Anda dan keluarga hingga akhirnya walaupun sekarang mungkin banyak di rumah tapi tetap rajin belajar ya. Nah, di kondisi pandemi COVID-19 ini mengharuskan banyak orang berada di rumah ya. Kalau pengen cerita sedikit nih, Kak Reno mau cerita ya, bahwa di saat pandemi ini kemarin contohnya Ramadan ya, banyak orang di rumah ya, yang mungkin dulu punya kebiasaan kemana-mana, ngabuburit ya, dan lain-lain. Tapi di kondisi pandemi COVID-19 ini orang dituntut banyak di rumah ya. Kalau seorang suami dituntut banyak di rumah, istri begitu juga, anak-anak gitu juga. Akhirnya banyak kumpul sama keluarga gitu ya. Nah, ini kesempatan momen bisa banyak kumpul sama keluarga ya. Nah, tapi ada orang ternyata adik-adik ya, nauzubillah ya, di rumah dia cuman bisanya ngabisin waktu aja dengan main game ya. Main game yang begitu banyak ya, film ditonton ya. Udah berapa jilid film series yang ditamatkan ya. Ada yang kecanduan film-film drakor lah gitu ya, K-pop dan macam-macam. Nah, ini ada tipe-tipe orang yang kayak begitu ya.
Tapi ternyata adik-adik sahabat semua, ada orang juga yang menghabiskan waktunya di saat pandemi COVID-19 ini, dia banyak di rumah, dia habiskan dengan membaca buku ya. Dengan membaca Quran misalnya, baca terjemahan Quran. Nah, Ramadan kemarin ya, alhamdulillah Kak Reno beserta adik-adik binaan ya, ada program namanya Ramadan Berkesan bersama Al-Quran. Kami 1 bulan Ramadan full menekatkan diri para peserta untuk bisa baca Quran plus terjemahan. Masya Allah, yang ikut ada yang masih sekolah ya, ada yang sudah kuliah, ada yang sudah bekerja. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah, apa setelah Ramadan benar-benar target itu tercapai dan mengalami sebuah perubahan kebaikan di dalam hidupnya. Nah ini momen ya, kita banyak di rumah, ini kesempatan buat kita untuk bisa banyak belajar tentu ya. Jangan sampai ketika kita banyak di rumah tapi kita jadi orang yang malas-malasan. Nah, maka adik-adik membahas tentang sukses sebelum lulus sekolah ini, kakak akan coba mulai dari pembahasan dasar dulu ya, basicnya dulu, back to basic ya. Jadi bagaimana yang pertama, sebenarnya sih apa alasan kita sekolah gitu ya. Nah, mungkin adik-adik yang lagi pegang buku ya, bisa ditulis ya. Sebenarnya apa sih alasan saya kok saya bisa sekolah ya? Nah, bukankah di luar sana kita lihat ada fenomena ya? Kita bisa melihat ada teman-teman kita yang nggak punya rumah ya. Ada teman-teman kita yang kurang mampu ya. Ada yang jadi anak jalanan ya. Dia untuk makan saja dia bingung ya. Alhamdulillah syukur-syukur ketemu makan siang gitu ya. Terus gitu aja jalan gitu ya. Nggak ada rumah gitu ya sama keluarga. Nah, ada anak yang seusia kalian, ya, bahkan di bawah kalian yang masih harusnya mereka mungkin sekolah di MI atau di SD ya, tapi kenapa kok mereka nggak bisa sekolah gitu ya? Nah, sementara kalian kok bisa sekolah? Sebenarnya apa sih alasan kalian sekolah? Gitu ya? Apakah dengan sekolah kalian bisa jadi orang pintar? Oh, belum tentu. Kadang-kadang ada orang yang udah sekolah, tapi lulus sekolah nggak juga pintar-pintar ya. Nggak terlalu juga. Standar biasa. Diadu dia dengan orang yang nggak sekolah berimbang, karena ternyata ada juga orang yang nggak sekolah tapi pintar, betul nggak? Nah, ada orang yang nggak sekolah tapi dia cerdas. Coba cek, kita searching ya. Ada orang yang nggak sekolah bahkan nggak kuliah tapi punya bisnis yang besar, punya perusahaan yang besar, mendirikan rumah sakit, mendirikan yayasan, banyak kepedulian sosial dengan masyarakat. Kok bisa gitu ya? Lalu sebenarnya sekolah ini untuk apa? Nah, ini menjadi renungan awal, pertanyaan awal, sebenarnya apa sih alasan kita sekolah? Gitu ya. Nah, ketika kita sudah tahu nih sebenarnya apa sih alasan saya sekolah, kok bisa saya memilih sekolah ini harus benar-benar kita punya alasan. Ya mungkin kalau dulu ya, kadang mungkin sekolah lain sudah tutup, udah Kak aku sekolah di sini. Itu dulu. Tapi seiring sejalan bisa dirubah alasannya agar menjadi sebuah pondasi yang kuat. Ibarat sebuah rumah, kalau seandainya pondasinya kuat, maka rumah itu nggak bakal mudah goyah. Nah, begitu juga dengan sekolah. Mungkin dulu Anda, ya, adik-adik masuk sekolah karena orang tua. Dipaksa mungkin. Tapi masa 3 tahun akan merasa terpaksa? Enggak lah, gitu kan ya. Masa 2 tahun aku habiskan di sekolah ini hanya karena terpaksa? Enggak mungkin. Di sini ada kesempatan. Ya. Waktu itu adalah kesempatan. Time is opportunity. Waktu ini adalah kesempatan. Maka jangan sampai ketika kita salah masuk misal hanya karena dipaksa gitu, karena sekolah lain nggak ada, terus kita nggak membenarkan tujuan gitu ya. Nah, ini menjadi orang yang rugi ya. Maka oke, kita mungkin dulu punya masa lalu, punya sesuatu yang bermasalah di dalam hidup kita ya. Mungkin dulu belum ikhlas menjalani itu dulu. Tapi sekarang kita ayo kita harus meyakini bahwa nggak mungkin Allah perjalankan kita ke sini, ke sekolah ini, kalau Allah ingin mentelantarkan kita, nggak mungkin. Karena Allah Maha tahu ya. Manusia boleh berencana ya. Manusia boleh memikirkan rencana-rencana yang terbaik, tapi ingat, Allah lah yang punya ketetapan yang terbaik buat kita. Kenapa Allah punya ketetapan yang terbaik buat kita? Karena Allah nyiptain kita, Allah Maha tahu tentang kita, hingga akhirnya apa? Akan rugi kalau seandainya kita hanya terkukung ya, bersedih gitu ya, hanya karena kita salah pilih sekolah misalnya. Nah, maka adik-adik semua, sahabat semua, bagi kita semua yang hari ini sedang berada di kondisi yang sedang kita jalani, jikalau ini baik, maka benarkan terus tujuan kita. Ya. Nah, seperti pertanyaan di awal tadi, apa alasan Anda untuk sekolah? Kenapa Anda sekolah di sini? Nah, maka fondasi awal yang ingin kakak bagikan adalah jangan
lupakan bahwa hidup ini adalah ibadah, jadi sekolah pun adalah ibadah. Ketika Kak Reno mengisi salah satu seminar di beberapa kota di Indonesia, sering kakak bertanya, kalian makan nggak? Makan, makan Kak Reno, kami makan. Apa tujuan Anda makan? Oh, aku makan Kak, aku pengen biar kenyang, biar badanku kenyang. Wise. Biar aku ada energi. Nah inilah beda saya dengan Anda, saya bilang ya. Kalau saya makan, saya minum, itu karena pengen ibadah sama Allah. Oh, gitu ya. Nah, ternyata banyak kita tuh salah ya. Sebenarnya benar ayat Quran itu yang sering mungkin kita baca, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ya. Tidak diciptakan jin dan manusia kata Allah kecuali untuk beribadah sama Allah. Nah, maka sahabat semua, adik-adik yang berbahagia, di sini adalah kesempatan buat kita bagaimana kita bisa menjadi orang yang baik ya. Bahwa sekolah ini adalah ibadah kita. Kalau sekolah ini adalah ibadah kita, berarti kita sekolah dilihat nggak oleh Allah? Dilihat, betul nggak? Semua apa yang kita kerjakan di bumi Allah ini, Allah tuh maha melihat. Ya. Mungkin saat ini adik-adik banyak di rumah, ya nggak berangkat sekolah, mungkin ya lagi libur. Allah melihat nggak aktivitas? Melihat. Anda lagi jalan-jalan, Allah lihat nggak? Allah lihat. Anda lagi main HP, main game, habis waktu Anda, Allah melihat nggak? Melihat, enggak? Mohon maaf Anda mengakses sesuatu yang mungkin salah ya di internet, akses ini. Apakah Allah melihat? Iya, Allah melihat. Maka kalau hidup ini adalah untuk ibadah, kita akan berhati-hati ya. Kita akan berhati-hati dalam melangkah. Nah, maka apa alasan Anda sekolah? Coba adik-adik sambil menulis di rumah ya. Coba tuliskan. 1, ibadah. 2, misal aku sekolah di SMA ini biar aku bisa jadi hafiz Quran. 3, aku pengen menjadi siswa yang pengen berakhlak yang baik. Tulis. 4, aku sekolah di sini pengen punya teman-teman yang juga soleh. 5, aku sekolah di sini biar aku bisa berprestasi. 6, aku sekolah di sini biar aku bisa ketemu guru-guruku yang juga soleh, soleha, yang hebat. Terus apa gitu? Terus tulis. Tulis ya. Tulis alasan kita sekolah. Hingga akhirnya apa adik-adik? Ini jadi tujuan. Ketika kita sudah tulis nih ya, kita pegang tulisan kita, ya. Ketika kita lemah, kan banyak nih pertanyaan ya yang masuk ke karya. Kak, aku nggak istiqomah. Gimana sih caranya istiqomah? Itulah mungkin kita nggak punya alasan dalam melakukan satu ibadah. Sekolah ibadah nggak? Ibadah, ya nggak? Ibadah yang kita jalani, ya nggak? Nah, maka catatan ini harus dipegang, ya. Akhirnya beda. Ketika kita datang ke sekolah, karena kita sudah punya tujuan ibadah, wah bismillah. Berangkat, masuk ke pagar sekolah dengan semangat, dengan jiwa yang optimis, gitu kan? Nah, jangan cuman sekolah, balik. Ah, itu biasa ya. Sama nanti akhirnya jadi mahasiswa kupu-kupu nanti kalaupun jadi mahasiswa. Mahasiswa kuliah pulang, kuliah pulang, kuliah pulang. Nah ya, jangan sampai sekolah juga kayak gitu ya. Sekolah pulang ya. Sekolah pulang. Gitu aja. Nah, maka harus punya energi, harus punya semangat, harus punya spirit, harus punya dasar yang benar-benar kuat. Sehingga akhirnya kita bisa meraih sesuatu yang ingin kita capai. Nah, adik-adik yang berbahagia, maka ketika kita sudah menemukan alasan, kira-kira makin bersyukur nggak hidup kita? Makin bersyukur ya. Jadi waktu Allah berikan kepada kita, wah ya Allah, makasih ya Allah, ini kesempatan buat aku untuk bisa belajar ya Allah. Makasih ya Allah, ini kesempatan momen aku mengisi masa mudaku ya Allah. Di mana di luar ada orang yang kepengen sekolah. Ada bahkan cerita tuh ya, ada anak jalanan sampai ngintip-ngintip ya. Aduh, lagi belajar apa ya di situ? Rela naik-naik, lagi belajar apa ya? Oh, belajar matematik. Oh, enaknya ya bisa belajar matematik. Ada lagi dia lihat situ. Oh, enak ya lagi belajar ngaji, baca Quran. Terus dia jalan lagi, anak jalanan tuh ya. Oh, enak ya bisa baca buku-buku cerita, sejarah. Mereka pengen belajar. Kita Allah berikan kesempatan. Jadi ketika kita punya alasan adik-adik ya, punya alasan, kenapa aku sekolah? Aku kan Allah berikan kecerdasan untuk saya untuk berpikir. Maka gunakan akal pikiran kita untuk bisa ya menemukan alasan yang kuat. Nah, maka jangan sampai adik-adik kalau nanti ditanya guru, Abdul, kenapa kau sekolah di sini? Wih, bentar dulu Pak. Saya alhamdulillah sudah saya catat. Setidaknya saya punya 7 alasan kenapa saya sekolah di SMA IT ini. Mantap kata gurunya, betul? Nah, ini baru siswa yang keren, betul? Nah,
Dulu kakak juga ketika mengisi seminar ya di beberapa kampus, pernah kakak dulu bilang ke mahasiswa ya, juga begitu. Kenapa Anda ambil jurusan kuliah ini? Wah, sama ini kayak seperti kakak membekali kalian ya. Kakak tentukan, sampaikan ya tentunya. Silakan tulis ya. Wah, jadi ketika dosennya bertanya nanti, misal namanya Mila ya, atau namanya siapa lah. Mila, apa alasanmu ambil jurusan ekonomi syariah? Sebentar dulu Pak, saya izin menjelaskannya. Ada 100 alasan. Woi, mantap kan? Tentu ini jadi siswa yang berbeda, mahasiswa yang berbeda nanti. Nah, maka adik-adik, ketika Anda pengen melakukan terobosan yang baik, mulai dari tujuan Anda ya. Apa alasan Anda sekolah? Oke? Oke, sehingga dari alasan tadi menghantarkan apa? Menghantarkan kita menjadi orang yang bersyukur sama Allah, sehingga kita akan menikmati proses-proses pendidikan yang sedang kita jalan ya. Sekolah tidak menjamin Anda sukses, tapi dengan sekolah Anda bisa mendapatkan peluang ibadah, ya, peluang mendapatkan ilmu yang bermanfaat, peluang beramal jariah, gitu, ya. Insya Allah sukses hanya menunggu waktu saja, ya. Kewajiban kita untuk bisa sukses itu bukan untuk terus ngotot, enggak, gitu ya. Kewajiban kita sebagai seorang manusia, sebagai seorang muslim, hanya ikhtiar, gitu ya. Ikhtiar berjuang agar bisa sukses, ya. Karena sukses hanya menunggu waktu, ya, betul? Nah, adik-adik yang berbahagia, sekali lagi dengan kita tahu alasan untuk kita sekolah, kenapa? Dia akan menghantarkan kita menjadi orang yang bersyukur. Sehingga ketika kita bersyukur, ini kita akan benar-benar menjadi orang yang mendapatkan nikmat dari Allah, rezeki. Betul? Oh iya, bicara tentang rezeki ya. Adik-adik tahu nggak? Kalau rezeki itu bukan hanya karena usaha. Betul nggak? Rezeki itu bukan hanya karena kita bekerja. Enggak, betul? Pintu rezeki itu ada banyak. Contohnya, ada rezeki yang sudah ditetapkan. Ada di Al-Quran Allah bilang, semua yang di bumi ini sudah ditetapkan rezekinya. Rezeki yang sudah ditetapkan. Yang pertama. Ini pintu rezeki yang pertama nih ya. Yang kedua ya, ada pintu rezeki karena usaha. Jadi ketika kita berusaha ya, maka kita mendapatkan berdasarkan apa yang kita usahakan. Kita buka bisnis, kita mengajar menjadi guru, kita jualan ya, kita apalagi misal jadi arsitek. Nah, ini bekerja sesuai dengan usaha ya. Yang ketiga, ada rezeki ternyata karena hanya istighfar ya. Di Quran ada dijelaskan. Kita dengan beristighfar ya, di rumah nih banyak di rumah, kita banyak istighfar, ada nggak rezekinya? Ada ya. Kalau kita beristighfar, dibukakan pintu rezeki ya, di Quran udah dijelaskan. Yang keempat, rezeki karena bersyukur. Nih, Masya Allah. Ayatnya mungkin teman-teman udah hafal ya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in azabi lasyadid. Jika kamu bersyukur kata Allah, maka akan ditambah nikmat. Tapi kalau nggak bersyukur, awas, azabku sangat pedih. Berarti yang keempat ini, kawan-kawan ya, adik-adik yang berbahagia, rezeki karena bersyukur mudah nggak didapat? Oh, Anda bersyukur dari setiap hari. Tadi rezeki yang tidak rezeki yang sudah ditetapkan, rezeki kan usaha, rezeki kan istighfar, rezeki karena apa? Yang terakhir? Ingat? Ah, rezeki karena bersyukur. Ya. Subhanallah, udah 4 nih. Ternyata untuk mendapatkan rezeki Allah tuh ada jalan yang banyak. Ya. Yang kelima, rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Karena kita mungkin bertakwa sama Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja warzuq min haitsu la yahtasib. Rezeki datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Ketika kita bersyukur, ya, ketika kita bertakwa, subhanallah. Kemudian yang keenam nih ya, rezeki karena apa? Menikah. Wah, Masya Allah. Di Quran dijelaskan, kalau mereka miskin, Allah yang mampukan. Nih, barakallah nih ya, untuk guru kita nih ya, yang baru juga menikah nih. Ini pintu rezeki ya. Nanti suatu saat kalian menikah, kenapa kalian menikah? Raih pintu rezeki. Kemudian yang ketujuh, rezeki karena anak. Nah, jadi anak ini juga ada rezeki ya. Jadi orang tua yang punya anak, yang banyak anak, jangan takut. Setiap anak punya rezekinya, dijelaskan di Quran ya. Nah, maka adik-adik di sini ada nggak rezekinya berarti? Ada. Maka sekolah. Kak, sekolahnya mahal banget. Ingat, rezeki anak itu sudah ada dari Allah. Maka kewajiban kalian gimana? Oh, berprestasi. Betul? Oke, itu tentang rezeki ya. Jadi ketika kita tadi tahu alasan kenapa kita sekolah, kita bersyukur, ini kesempatan juga kita dapat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Betul? Nah, adik-adik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lanjut? Masih semangat? Nah, kita lanjut ya. Maka adik-adik yang berbahagia, ketika kita meyakini waktu adalah kesempatan ya. Jangan sampai waktu terbuang dengan sia-sia ya. Ada lagu yang populer ya, yang mungkin adik-adik juga hafal ya.
Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara. Sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, hidup sebelum mati. Ya, ini lagu syair nih banyak nih manfaatnya. Jangan sampai kita tidak mengambil pesan ya. Jangan sampai kita melewatkan syair ini gitu kan ya. Jadi bicara tentang waktu, hati-hati, muda sebelum tua ya. Mumpung masih muda, kesempatan masih banyak untuk bisa terus belajar ya. Nah, adik-adik yang berbahagia, maka bicara tentang waktu adalah kesempatan, berarti ini menjadi kesempatan untuk kita. Ketika kita sekolah, ada kesempatan buat kita untuk berprestasi. Betul nggak? Kesempatan untuk kita bagaimana meraih impian cita-cita. Betul nggak? Ini menjadi kesempatan juga untuk bagaimana kita bisa semakin paham tentang akhlak yang terpuji, yang bisa kita terapkan di dalam kehidupan. Dengan sekolah juga, kita juga mendapatkan kesempatan bagaimana kita bisa menginspirasi banyak orang. Menginspirasi negeri ini. Ya. Betapa banyak anak-anak SMA yang sudah berprestasi. Ya nggak? Nah, dan bisa jadi Anda selanjutnya. Kalau Anda punya impian. Tapi kalau Anda nggak punya impian, aku yang penting sekolah aja lah. Nah ini, gawat bos. Ya nggak? Hidup ini ya, Allah tuh bersama prasangka amalnya. Ketika kita berprasangka yang baik, maka insya Allah Allah mudahkan terjadi kita ya. Nah, pepatah mengatakan menjadi wajadah ya. Kalau kita bersungguh-sungguh kita bisa mendapatkan apapun impian Anda. Allah akan bantu wujudkan impian Anda dengan syarat Anda dekati Allah dan apa yang Anda kerjakan itu adalah apa yang Allah suka dalam hidup kita. Adik-adik yang berbahagia. Nah, menjadi kesempatan berprestasi, berakhlak terpuji, menginspirasi negeri. Menjadi kesempatan pula kita membahagiakan orang tua kita ya enggak? Nah, adik-adik ini kan beragam nih ya. Saya nggak tahu ya latar belakang adik-adik apa nih kerjaannya di rumah ya. Mungkin hari ini masih ada adik-adik yang menyakiti orang tua gitu ya. Yang mungkin punya masalah sama orang tua, yang punya masalah sama teman. Mulai hari ini berubah ya. Manfaatkan waktu, kesempatan yang Allah berikan sama kita agar bagaimana kita bisa menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang bahagia. Jangan sampai kita masih menyusahkan orang tua ya. Nah, maka mari kita masuk ke materinya ya. Setidaknya ada 5 bekal yang ingin kakak sampaikan untuk adik-adik semua agar bisa meraih sukses sejak masih sekolah ya. Apa 5 hal ini? Yuk kita bahas sama-sama ya. Yang pertama, 5 hal ya yang ingin kakak sampaikan ini silakan catat baik-baik, simak baik-baik ya, amalkan di dalam hidup Anda, mudah-mudahan Anda bisa sukses dunia akhirat ya. Apa 5 halnya Kak? Yang pertama, kita akan bahas sukses poin yang pertama, sukses spiritual ya. Apa? Sukses spiritual ya. Kalau Anda ingin sukses sebelum lulus sekolah ya, yang pertama sukses spiritual Anda harus perbaiki. Sukses spiritual itu apa sih Kak? Sukses spiritual itu adalah bagaimana adik-adik semua memperbaiki cara-cara ibadah kita ya sama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pemahaman ilmu agama kita semakin baik ya. Bagaimana nilai-nilai ketauhidan, kepercayaan kepada Allah, nilai-nilai keyakinan bahwa kita bisa menjadi orang yang lebih baik terus benar-benar tertancap dalam hidup kita ya. Bicara tentang sukses spiritual, Anda harus benar-benar menjadi orang yang bertakwa di usia muda ya. Usia kita berapa sekarang? Adik-adik mungkin usianya sekarang 16 ya, 16 17 ya. Nah, pastikan Anda udah menjadi adik-adik yang bertakwa ya. Adik-adik yang benar-benar bertakwa, sukses spiritual ya. Menjadi orang yang sukses sebelum lulus sekolah dimulai dari sukses spiritual ya. Karena gini, kalau kita sukses spiritual, inilah yang akan mempermudah kita. Karena apa? Allah lah yang tempat mengabulkan semua doa, semua keinginan yang ingin kita dapatkan di dalam hidup. Jangan sampai ketika kita usia muda, tapi kita menjadi orang yang biasa-biasa saja ya. Coba belajar dari kisah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib itu membela Rasulullah di umur berapa? Hampir sejarah mengungkap sejak di bawah 10 tahun ke bawah udah membela Rasulullah. Betul nggak? Ya, Masya Allah. Bahkan kecerdasan Ali bin Abi Thalib itu ketika beliau masuk Islam ya. Nah, ketika beliau masuk Islam ada salah satu paman yang bertanya, Ali, ya, kata Abu Jahal kalau nggak salah ya. Ali, kenapa engkau masuk ke agama Islam? Kenapa kau nggak izin sama bapakmu dulu?
bapakmu masih menyembah Tuhan. Masih menyembah sesembahan nenek moyang kita. Apa jawab Ali? Maka Ali bin Abi Thalib ketika itu menjawab, bukankah Allah yang menciptakanku tidak izin kepada bapakku? Lalu kenapa ketika aku memilih Islam, aku harus izin dulu sama bapak? Nah, cerdas nih jawaban orang. Ya. Anak muda, ya, masih di bawah 10 tahun saat itu, dia masuk Islam. Ya. Sejarah ada yang bilang 6 tahunan. Ya. Nah, subhanallah, tapi dia udah bisa berpikir yang cerdas. Karena kenapa? Iman. Sukses spiritual. Ya. Kalau itu kebenaran, maka lanjutkan. Ya. Kalau itu dasarnya betul, kata Allah, maka ikuti apa petunjuk Allah. Maka bicara tentang sukses spiritual ini, adik-adik, ini menjadi fondasi bagi Anda semua, menjadi bekal yang penting di dalam hidup ini sebelum kita bertindak, sebelum kita melakukan segala sesuatu, bahwa sukses spiritual harus benar-benar sudah kita miliki. Ya. Sehingga apapun yang kita kerjakan di masa yang akan datang, bukan hanya sekolah. Kalau sekolah ini perkara kecil, ya enggak? Yang perkara besar itu adalah sukses di dunia, sukses di akhirat. Ini sesuatu yang penting. Nah, maka sukses spiritual ini adik-adik harus benar-benar kita dapatkan saat sekolah. Ya. Sayang, apalagi Anda semua sekolah di Islamic Terpadu, ya, sekolah Islam Terpadu SMA IT. Sayang, ya, apalagi Anda sudah pernah mondok, sedang nyantren gitu ya. Bahkan ikut juga pengajian-pengajian. Sayang kalau kita nggak sukses spiritual, ya, sahabat semua. Amat sangat rugi, ya, kalau kita nggak sukses spiritual. Maka dapatkan poin yang pertama, agar kita sukses spiritual, maka strateginya apa? Jalankan semua perintah Allah, jauhi semua larangan Allah. Jauhi dosa. Ya. Jauhi apa? Jauhi dosa. Oke, yang kedua. Yang kedua. Tadi yang pertama sukses spiritual, yang kedua sukses intelektual. Apa? Sukses intelektual. Ya. Sukses cara berpikir Anda, kecerdasan Anda. Bagaimana caranya, Kak? Nah, ini kita harus punya strategi. Ya. Agar kita bisa sukses intelektual sama kayak orang di luar. Mungkin ada di daerah kita, di Palembang, ataupun di Oganilir, sekolah-sekolah yang disebut, oh ini sekolah unggulan. Ya enggak? Nah, sekolah unggulan itu karena sekolahnya punya prestasi. Tapi mahasiswa yang unggul, nyambung di buku kakak yang menjadi pribadi unggul ya. Ini menjadi pribadi unggul ini berarti semua manusia bisa nggak menjadi pribadi yang unggul? Bisa, betul nggak? Anda bisa sukses nggak? Anda bisa sukses? Bisa. Apakah dengan sukses kita harus masuk SMA unggulan? Oh enggak. Dengan Anda menjadi pribadi yang unggul, berarti Anda siap untuk menjadi orang yang sukses. Betul? Maka bicara yang poin kedua, ya sukses apa? Intelektual. Ini artinya apa? Adik-adik harus benar-benar menjadikan dirinya menjadi orang-orang yang sukses intelektual. Caranya gimana, Kak? Nah, lihat dulu. Lihat jejak-jejak orang sukses. Kita bertanya kepada penulis buku misalnya. Misal tanya orang yang sudah punya buku banyak, sampai 40 buku. Apa kunci sukses dia? Intelektualnya kok bisa dia punya ilmu yang banyak? Oh, ternyata dia rajin baca buku. Aha, berarti saya, masa muda saya harus baca buku. Pergi lagi kita ketemu dengan seorang polisi. Ya, kita tanya ilmunya. Pak polisi, mau tanya Pak, kok bisa Bapak punya intelektual pemahaman kecerdasan yang bagus? Dulu, saya ketika masih muda, saya rajin membaca buku dan berlatih. Berarti kalau kita pengen jadi polisi, harus apa? Baca buku dan berlatih. Terus kita jalan lagi. Kita tanya guru. Ada ternyata di sekolah kita ada guru yang sangat jenius, cerdas, solutif, mengajarnya menyenangkan. Kita temui, Pak. Mohon maaf, Pak. Aku punya cita-cita mau jadi guru, Pak. Apa sih kunci sukses Bapak? Ini orang yang sukses intelektual itu suka bertanya, ya enggak? Oh dulu, Bapak ketika sekolah suka bertanya. Tidak malas ngerjain PR. Bapak juga dulu sering baca buku. Baca buku lagi ternyata. Bapak juga dulu sering ikut pengajian. Bapak sering ikut seminar. Bapak nggak mau malas-malasan. Wih, berarti kita udah dapat ilmunya, set, masukin ke badan kita. Terapin. Gitu. Jadi orang-orang sukses itu ternyata suka bertanya, ya enggak? Nah, di poin kedua ini ya, adik-adik. Jadi apa sih strategi kita agar bisa sukses intelektual? Banyak baca, banyak bertanya, ya enggak? Dan lain-lain, ya. Nah, tentunya adik-adik punya strategi sendiri, ya enggak? Kalau pengen sukses intelektual ini bagaimana? Melatih hafalan misalnya ya. Menghafal. Di sini ada yang penghafal Quran? Ada? Nah, terus ngapal terus ya, semangat ya. Hafalan itu bagus. Dan sebaik-baik hafalan adalah hafalan yang terus diingat ya. Apa? Diingat. Dan gimana biar ingat? Diamalkan ya. Jadi hafalan Quran bukan cuman perhiasan, Bos, betul? Tapi diamalkan.
Bagus nggak Kak kalau aku hafal Quran di usia muda? Mantap. Tapi lebih bagus lagi kalau Anda hafal Quran, akhlaknya macam Al-Quran. Itu baru luar biasa. Oke, lanjut. Tadi yang pertama apa? Sukses spiritual, ibadah ya. Yang kedua sukses intelektual. Oke. Lanjut yang ketiga, adik-adik sama-sama yang dimuliakan oleh Allah dimanapun Anda berada. Yang ketiga ya, sukses apa lagi? Sukses leadership. Ada yang tahu leadership itu apa? Kepemimpinan, betul nggak? Nah, maka adik-adik kawan-kawan yang dimanapun Anda berada hari ini, sukses leadership, sukses kepemimpinan. Anak muda harus jadi pemimpin, mentalnya pemimpin, betul nggak? Tapi mental pemimpin ini harus juga siap dipimpin, diarahkan, harus siap, betul nggak? Karena manusia nggak ada yang sempurna, ya. Cuman produk aja yang berani namakan sempurna, gitu ya. Tapi mungkin nggak sempurna, gitu ya. Oke, nggak ada manusia yang sempurna, maka harus menerima nasihat, suka menerima masukan, ya. Yang ketiga ini apa? Sukses leadership. Apa? Sukses leadership. Sukses kepemimpinan. Nah, strategi agar kita sukses saat sekolah diantaranya tadi, yang ketiga ini adalah sukses leadership kita. Kita berjiwa sebagai seorang pemimpin. Mulai dari memimpin siapa? Memimpin diri sendiri. Kalau dalam hadis, setiap kita adalah pemimpin dan setiap kita akan dimintai pertanggungjawaban yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka adik-adik, bagaimana Kak strategi kita biar sukses leadership nih? Nah, yang pertama, pastikan kita bisa mengontrol diri kita, jangan mau terpengaruh dengan hal-hal yang buruk dan negatif. Orang yang sukses leadership, dia nggak mau terpengaruh dengan orang yang buruk, betul? Kalau pengaruh baik, itu namanya keteladanan, bos, betul? Kalau kita dipengaruhi oleh orang buruk, ada kawan kita ngerokok, ngikut ngerokok, bodoh, gitu ya. Ada teman kita makan narkoba, ikut narkoba, bodoh, nggak ada otak, ya nggak? Ikut, betul. Ada teman kita tawuran, ikut tawuran, rugi bos, betul nggak? Nah, ada teman kita kecanduan game, main game aja. Ayo bro, main game PUB. Jangan nyebutin merek ya. Main game apa? PE gitu ya. Ikut kita, kecanduan, rugi bos, betul nggak? Padahal kita tahu habis waktu kita main game, ya nggak? Nah, maka hati-hati nih bos ya. Jangan sampai kita jadi orang yang ikut-ikutan. Orang yang sukses leadership itu dia bisa membedakan ini baik, ini buruk. Nggak mau saya kalau buruk. Main game boleh nggak? Apa haram? Oh tergantung, ya. Game tuh sebenarnya mainnya boleh-boleh aja, ya, mubah lah. Ya. Tapi ketika waktumu udah habis, 1 jam kau habiskan cuma main game, ini orang yang bodoh. Nggak bisa membedakan manfaat atau enggak, ya nggak? Betul? Nah, maka harus benar-benar menentukan ini baik, ini buruk. Ini orang yang pengen pembahasan yang ketiga tadi apa? Sukses leadership, dia harus mampu mengontrol diri. Ya, strategi apa tadi? Mengontrol diri. Kemudian apa lagi? Bisa membedakan baik dan buruk. Ya. Kemudian yang ketiga, berlatih juga memimpin diri. Ya. Selain mengontrol, memimpin diri. Memimpin diri itu apa? Maksudnya memerintahkan diri sendiri. Hey Reno, bangun jam 3. Untuk apa? Untuk tahajud misalnya. Hai Reno, olahraga pagi-pagi biar badan sehat. Wah, memimpin diri sendiri dulu, betul nggak? Hai Reno, sempatkan baca buku agar wawasan Anda bertambah. Memimpin diri sendiri, betul? Dan lain-lain ya. Hai Reno, latih menghafal Quranmu biar otakmu cerdas, nggak tumpul. Wah, memimpin diri sendiri. Lalu sukses leadership setelah kita tadi mengontrol diri ya dan membedakan baik buruk, melatih kepemimpinan juga untuk memerintah diri sendiri menjadi lebih baik, baru kita berlatih bisa memimpin banyak orang ya. Contohnya apa Kak? Jadi ketua kelas, jadi struktur kelas, pengurus di kelas misalnya ya. Dulu Kak Reno pernah jadi ketua kelas. Misalnya dengan menjadi ketua kelas belajar kita skill kepemimpinan yang nggak egois. Misal kita lagi nggak ada guru nih ya, teman-teman kita ada tugas nih misalnya, kerjain halaman ini. Nah dulu ya. Nah kita terlatih memimpin, mengontrol teman kita, memastikan teman kita nggak ribut di kelas. Misalnya ini skill kepemimpinan ya. Bahkan mungkin adik-adik bisa juga ikut organisasi ya. Ikut rohis, ikut pramuka, paskibra. Ini juga melatih skill-skill kepemimpinan, sukses leadership ya. Paham? Yang ketiga, skill leadership dibutuhkan terutama bagi Anda yang nanti di masa depan pengen jadi pemimpin. Contohnya pengen jadi bupati, jadi gubernur, jadi presiden, jadi pemimpin di sebuah perusahaan, pemimpin di sebuah bisnis, jadi
kepala sekolah dan lain-lain ya. Oke, ini yang skill ketiga. Lalu yang keempat, adik-adik ya, sukses sosial. Apa? Sukses sosial. Nah, siswa harus terlatih sukses sosial. Jangan sampai kita menjadi orang yang egois ya. Pengen enak sendiri ya. Jangan sampai. Karena kenapa? Karena Islam mengajarkan kita hablum minan nasnya harus diperbaiki ya. Harus selalu semakin baik ya. Maka siswa pun harus sukses nih yang sosial ya. Sukses sosial ini apa? Strateginya Kak. Bergaulah dengan cara yang baik. Jangan suka bergaul dengan cara yang buruk ya. Maka pilih juga lingkungan yang baik, teman-teman yang baik. Kalau dalam sebuah hadis itu kalau kita dekat sama orang baik ya, ibarat kita tuh dekat dengan penjual minyak wangi ya. Kalau teman kita baik, betul nggak? Kalau kita ketemu dengan teman yang buruk, ibaratnya apa? Kita ketemu dengan penjual orang yang bengkel gitu ya, bengkel las lah ya bahasanya, penjual besi ya, yang kaitan dengan besi lah gitu ya. Baunya tak sedap ya, baunya nggak enak ya nggak, karena bau besi kebakar gitu ya, agak angit lah apa ya bahasa Indonesianya, ya nggak sedap lah pokoknya nggak enak. Tapi kalau kita teman baik, kita seperti deket penjual minyak wangi, harum, sedapnya. Nah itulah kalau kita bergaul dengan baik ya, ketemu teman-teman yang baik. Tapi untuk bersahabat, pilih sahabat-sahabat yang soleh yang baik. Bagus kalau kita bisa merubah teman menjadi sahabat. Teman yang tadinya buruk mungkin, tapi karena kita baik, dia ikut kita. Alhamdulillah. Bahkan kakak punya beberapa teman yang alhamdulillah hari-hari ini semakin baik, alhamdulillah ya. Nah mudah-mudahan adik-adik semua juga menjadi inspirasi di daerahnya masing-masing ya. Kemudian apa lagi? Tadi cara bergaul yang baik, kemudian bermasyarakat juga baik ya. Nah apalagi kalian dari SMA IT nih, SMA Islam Terpadu. Pasti jadi contoh seharusnya di masyarakat. Kadang jadi pembicaraan orang, enaknya ya sekolah di SMA Islam. Nah tapi ternyata kalian ketika di masyarakat, diem aja gitu ya. Nggak nyapa gitu ya. Nah tradisi orang Jawa tuh bagus ya. Ketika dia lewat di hadapan orang tua, dia langkung Pak, permisi Pak, bahasanya gitu ya. Setidaknya gitu, nyapa gitu ya. Jangan cuma diam, apalagi melototi motor. Gitu ya. Apalagi dikit-dikit sini sama orang. Jangan gitu ya. Bermasyarakatlah dengan cara yang baik ya. Belajar dari filosofi orang Jawa. Mantap. Ya. Kemudian sikap peduli ya. Sikap peduli ya, sama teman peduli. Teman yang kelaparan bantu gitu ya. Teman yang kesusahan bantu. Jangan egois gitu ya. Sekali lagi jangan egois. Nah, sukses sosial ini juga harus ditandai dengan sikap kita nggak acuh tak acuh. Ada lingkungan yang kotor diberesin gitu ya. Nah, di rumah nih buktiin nih ya. Selama banyak di rumah nih, nyapu nggak di rumah adik-adik nih? Atau cuman main aja? Nyapu ya? Nyapu, ngepel gitu ya, dan lain-lain. Bantu beres-beres rumah itu ya. Nah, jangan malas. Harus punya perbedaan. Apalagi habis seminar motivasi nasional sama Kak Reno hari ini ya. Harus jadi orang yang benar-benar bahagiain orang tua. Sebelum bahagiain orang banyak, orang tua dulu. Adiknya, kakaknya ya. Bikin senang gitu ya. Kehadiran kita tuh bikin senang ya. Itu sukses sosial ya, jaga kebersihan, suka membantu ya, peduli itu. Dan yang kelima, adik-adik semua yang berbahagia, apakah Reno yang kelima? Yakni sukses emosional. Sukses emosional ini apakah? Sukses emosional ini adalah sukses di mana kita bisa mengendalikan perasaan kita. Nah, jangan baper ya, jangan jadi bucin kalau bahasa anak muda ya. Ada yang bucin nggak di sini ya? Jadi budak cinta lagi kan ya. Teman pacaran, ikut pacaran. Padahal kita tahu pedoman Islam nggak boleh pacaran misalnya. Tapi kita ikut jadi bucin, ya nggak? Nah, ikut challenge yang nggak bermanfaat, tahan ya. Kendalikan perasaan, enak ya, terkenal dengan latih challenge, burst challenge, apa kemarin itu challenge yang ditendang kakinya tuh apa tuh namanya? Ayo tahan. Kalau itu nggak bermanfaat, jangan dikerjakan, betul nggak? Nah, ketika kita sukses emosional ini, kita bisa mampu mengendalikan perasaan di dalam hidup kita ya. Sehingga akhirnya kita menjadi pribadi yang lebih tenang gitu ya. Tidak tergesa-gesa, tidak mudah ikut-ikutan, bahkan tidak mudah kecewa ya. Nah, kalau kita mudah kecewa, ini berarti sukses emosionalnya belum diraih ya. Kecewa dihianati, kecewa disakiti. Itu belum sempurna kesuksesan kita dalam hidup ya.
Maka adik-adik, sukses emosional ini juga harus mampu menahan amarah. Jangan kelahi, jangan bertengkar, ya nggak? Ada yang pernah kelahi nggak setahun ini? Nah, hati-hati, ya nggak? Tahan diri kita ya. Kalau pernah, istighfar. Ya. Baik adik-adik yang dimuliakan oleh Allah, sukses emosional tentu penting di dalam hidup ini, apalagi nanti ke depan kita akan kuliah, akan bekerja, akan punya keluarga. Sukses emosional harus benar-benar dilatih. Kendalikan perasaan, apalagi nanti berumah tangga ya. Adik-adik ini kan calon pemimpin masa depan, calon orang-orang hebat, harus benar-benar sukses emosional. Kalau sukses emosional ini nanti sabar, ya tenang, tidak marah, damai, menyejukkan, perkataan lembut, subhanallah. Sama orang tua, santun, gitu, betul. Nah ini setidaknya 5 hal, kalau Anda kerjakan insya Allah, sukses Anda bisa diraih, sukses sebelum lulus sekolah. Ya. Anda bisa jadi siswa yang berprestasi, berakhlak terpuji, dan juga bisa menginspirasi negeri. Adik-adik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah 5 hal dasar yang pengen Kakak sampaikan. Nah, selanjutnya apa? Ketika kita udah memegang ini, biasanya nanti ada ujian. Makanya hati-hati sama virus ya. Bukan hanya cuman virus corona yang hati-hati ya, tapi virus-virus yang bisa menghambat kesuksesan di dalam hidup kita. Hati-hati ya. Banyak nih virus-virusnya. Contohnya apa? Virus rokok. Oh, ini bahaya nih bos. Untuk siswa, virus rokok bahaya nggak? Rokok membunuhmu. Cuman orang nggak bisa baca gitu ya. Udah ditulis tapi masih dikerjain ya. Di Quran tuh dijelaskan, jangan kau bunuh dirimu sendiri ya. Jangan kau membunuh dirimu sendiri. Hati-hati. Jangan ngerokok ya misalnya. Rokok tuh nggak ada manfaat. Rokok tuh banyak mudarat, hati-hati. Kemudian apalagi virus-virus selanjutnya? Narkoba. Ini lebih ngeri lagi. Jangan sampai anak muda makan narkoba ya. Kalau ada teman ingatin, bahaya gitu ya. Untuk kesehatan bahaya, kecanduannya bahaya, bisa sakau dan lain-lainnya. Adiktif sekali. Kemudian yang ketiga apa? Virus yang berbahaya juga untuk siswa. Ya, malas. Ada yang pernah malas? Nah, ini hati-hati. Malas ini musuh ya. Ya. Datangnya malas ini bahaya di dalam hidup kita. Apakah orang sukses bisa dengan malas-malasan? Nggak bisa. Harus dengan kerja keras, isi hari-hari kita. Kita lah yang bisa mengontrol hidup kita ya. Jangan sampai malas yang jadi kontrol. Betul nggak? Kalau malas sudah jadi raja di dalam tubuh kita, akhirnya kita malas. Serba bad mood gitu ya. Mengerjakan sebuah kebaikan jadi malas. Betul? Maka hati-hati adik-adik jangan sampai malas. Oke, sama-sama yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya virus yang keempat, virus pacaran ya. Di Quran udah dijelaskan Al-Isra ayat 32. Catat baik-baik. Al-Isra ayat 32. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Jangan kau dekati zina, sesungguhnya zina adalah perbuatan yang keji, jalan yang buruk. Maka hati-hati adik-adik yang pernah pacaran, beristighfar, yang lagi pacaran harus segera putus. Hati-hati pacaran itu dosa. Ada orang tahu dosa tapi dikerjakan. Akhirnya hidupnya nggak bakal sukses ya. Akhirnya hidupnya nggak bakal sukses ya. Kasihan ya adik-adik kalau kita baca berita beberapa waktu yang lalu ada pacar yang bunuh pacarnya karena mungkin terlanjur hamil di luar nikah. Apalagi di sini laki-laki nih ya, ikhwan ya. Adik-adik saya yang laki-laki harus jadi orang yang bertanggung jawab ya. Harus melindungi teman-teman yang perempuan dari bahaya pacaran. Melindungi dengan cara apa? Mengingatkan ya. Dengan cara tidak memacari mereka, dengan menahan diri kita ya, menundukkan pandangan kita gitu ya, menutup aura ya. Nah, maka jangan sampai pacaran ya. Selanjutnya apalagi virus-virus yang berbahaya, durhaka. Ya, hati-hati ya. Jangan sampai kita jadi anak yang durhaka. Durhaka ini virus, bro, ya. Ini banyak orang nggak sadar jadi anak yang durhaka. Misal gara-gara kecanduan game. Nah, ini kecanduan game juga virus yang selanjutnya ya. Ada kaitan sama durhaka. Nah, jangan lupa mandi. Tadi dulu, Mak. Lagi main game. Nah, jadi anak durhaka ente. Maka hati-hati ya. Jangan sampai kita kejebak virus durhaka. Sampai durhaka yang sangat besar, bahaya ya. Karena doa orang tua itu didengarkan Allah ya. Keenam, virus apa lagi ya? Dan seterusnya masih banyak ya. Virus kecanduan gadget ya. Hati-hati juga ya. Kecanduan medsos dan lain-lain sebagainya ya. Maka adik-adik yang berbahagia kalau pengen sukses, hindari virus-virusnya. Kalau ada virusnya, segera bersihkan di dalam hidup kita. Time is opportunity, waktu adalah kesempatan, hari ini adalah kesempatan Anda untuk menjadikan hidup kita menjadi orang yang lebih baik, menjadi hidup yang lebih sukses. Siap? Siap lebih sukses? Siap ya. Siapa yang mau sukses, angkat tangan katakan saya. Oke, mantap.
Baik, adik-adik yang berbahagia, Anda semua pasti punya impian, pasti punya cita-cita. Nah, Kak Edo mau berikan tips bagaimana Anda semua bisa meraih impian dan cita-cita, diawali dengan menggali potensi, ya, menggali potensi agar bisa meraih prestasi. Di buku Sukses Sebelum Lulus Sekolah dan juga di buku Pribadi Unggul, ya, sudah Kakak jelaskan bagaimana kita menggali potensi kita agar bisa meraih prestasi. Apa potensi adik-adik harus segera digali, ya, apalagi yang udah hampir kelas 3, ya, menentukan jurusan kuliah nanti butuh ini, ya. Potensi saya sih apa sih Kak sebenarnya? Oh, saya kayaknya mau jadi guru olahraga karena saya suka olahraga. Oh, saya ahli analisa Kak. Oh, berarti cocok jadi orang yang di bidang apa? Analisa misalnya. Oh Kak, sepertinya saya di dunia bisnis nih ada potensi yang kuat. Saya suka berdagang, menawarkan produk. Oh, berarti nanti kuliahnya jurusannya ekonomi syariah atau jurusannya nanti uh, manajemen bisnis, ya, dan lain-lain. Nah, oh Kak, saya pengen jadi hafiz Quran. Oh, mungkin Anda tepat jurusannya ilmu Al-Quran dan tafsir dan lain-lain, ya. Anda suka berdakwah berarti jurusan Anda manajemen dakwah. Anda suka sosial, kesejahteraan sosial, ya. Anda mungkin suka belajar matematika, berarti Anda mungkin cocok jadi guru matematika dan lain-lain. Jadi gali potensi. Selama ini adik-adik suka apa, ya? Bukan malas-malasan, ya. Yang sama, Kak, aku sukanya malas-malasan. Nah, ini penyakit, ya, virus tadi, ya. Jadi jangan sampai karena suka malas-malasan, skillnya nanti ke depan pertanyaan yang mau Oke. Ini Umi Pujinya lagi terkendala sinyal katanya, ya. Oke, jadi adik-adik kalau misal mau bertanya, ya, boleh di via chat, ya. Udah bisa kan caranya ngetik, ya. Nah, ini adik-adik ngomong-ngomong udah punya impian belum? Silakan ditulis, ya, impiannya di bukunya. Jadi nuliskan impian itu, pastikan impian yang sedang kita tuliskan adalah impian yang Allah suka, ya. Impian yang Allah suka. Jangan sampai impian yang kita perbuat adalah sesuatu impian yang bermasalah, ya. Oke. Jangan sampai kita ketika membuat impian adalah impian yang mungkin bermasalah di dalam hidup ini, ya. Nah, maka adik-adik ketika nuliskan impian itu, pastikan apa yang kita tuliskan itu adalah hal yang membuat kita makin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, makin menjadikan kita pribadi yang bermanfaat, ya. Oke, ada yang nanya nih. Assalamualaikum Kak, mau nanya sukses intelektual itu apa? Oke. Tadi udah dijelasin, ya, sebenarnya, tapi nggak apa-apa, kita coba bahas ulang, ya. Sukses intelektual itu sukses diantaranya ketika kita makin cerdas, ya, makin pinter, ya. Punya banyak intelektual, punya banyak ilmu lah bahasanya, ya. Nah, ketika kita pengen punya banyak ilmu, tadi kan udah dijelasin tuh, ya. Caranya misal suka bertanya, suka membaca, ikut kajian, ya, apalagi ikut belajar, seminar, kursus, dan lain-lain. Menghafal. Nah, ini caranya agar kita bisa sukses intelektual. Jadi sukses intelektual itu adalah sukses berilmu lah singkatnya, ya. Sukses punya ilmu yang banyak, gitu, ya. Oke, ada lagi yang mau tanya? Oh ya, adik-adik, bicara balik lagi ke tentang tadi, ya, tentang impian atau cita-cita. Kita boleh impian cita-cita sebebas-bebasnya, hanya saja ada batasan. Batasannya adalah syariatnya. Batasannya adalah apa yang Allah suka dan apa yang Allah benci, jangan dilakuin. Nah, dulu kakak ketika mau impian Anda Nah, waktu itu gitu, ya, tulis
adik juga harus disaring. Emang ada pekerjaan yang Allah nggak suka? Ada nggak kira-kira? Ada pekerjaan yang Allah nggak suka. Contoh pekerjaan yang ada dosa. Contoh pekerjaan yang ada riba, bunga. Dosa nggak? Dosa. Yang berbuat riba itu seperti ya berzinah dengan ibu kandung sendiri. Parah nggak? Parah. Nah, contoh pekerjaannya apa? Kerja di mana? Sebagai rentenir. Jangan sampai Anda pengen jadi rentenir. Kerja di mana lagi? Di bank yang masih ada bunga dan lain-lain. Nah, jadi sekarang kakak nggak terlalu memotivasi kalau pekerjaan itu ada dosanya, berarti harus hindari. Terus apalagi pekerjaan yang membuka aurat. Contoh, kalau kerja di supermarket ini, di tempat ini, maka Anda harus buka jilbab, ya, atau Anda harus pakai celana pendek. Berarti jangan, betul? Nah, patokannya gitu. Intinya, kalau Allah nggak suka, jangan ambil cita-cita. Nah, ambillah cita-cita yang Allah bikin untuk kita, Allah tuh suka, ya, gitu ya. Nah, adik-adik yang berbahagia, ya, ada lagi. Okay. Ada lagi nih yang bertanya, Kak. Oh ya, nah udah masuk ya. Apa? Silakan yang mana? Bacain Umi Puji. Baik, ini dari Kaizan. Bertanya, Kak, sekolah itu bisa menjamin kesuksesan nggak? Cek. Oke, ulang. Belum terputus tadi. Iya, maaf ya, sinyalnya agak susah. Pertanyaannya, Kak, sekolah itu bisa menjamin kesuksesan nggak? Putus-putus, Kak, ya? Oke, ini kakak baca aja lah ya Puji ya. Ya. Udah kedengaran ya. Oke, bagaimana cara kakak membangkitkan diri sendiri saat berada di titik terendah? Nah, ini pertanyaan bagus nih ya. Kenapa ada orang jatuh? Itu akan menjadi sebuah pertanyaan tentunya ya. Kenapa ada orang yang bisa jatuh? Kenapa? Kok bisa sih dia jatuh? Ya, akhirnya tadi ya balik. Dia mungkin nggak ada alasan yang kuat tidak jatuh. Makanya pertanyaan tadi di awal, apa sih alasan kita sekolah? Nah ini penting ya. Kalau kakak sendiri, sejauh ini ketika kakak merasa di titik terendah, seakan-akan jatuh ya, kakak bangkit lagi. Jatuh, bangkit lagi. Gitu. Kenapa bisa bangkit? Karena punya Allah. Punya landasan tujuan yang kuat. Gitu kan ya. Gitu aja, simple aja jawabnya gitu ya. Nah, kenapa ada orang yang nggak bisa bangkit? Ya mungkin Allahnya sedang jauh gitu ya. Dia ke Allahnya sedang jauh gitu ya. Dia nggak punya tujuan hidup gitu ya. Nggak punya visi hidup, nggak punya dream, impian gitu ya. Nah, nggak punya alasan untuk bangkit. Nah, maka sebelum Anda jatuh, maka siapkan alasan kenapa Anda harus selalu bangkit. Oh, aku harus membahagiakan orang tuaku. Oh, aku harus jadi orang yang bermanfaat bagi lingkungan. Oh, aku harus memberikan prestasiku untuk sekolahku. Gitu, betul nggak? Nah, gitu ya. Jadi ketika kita pengen sukses, kita harus punya alasan agar apa? Agar kita bisa meraih semua impian dan cita-cita di dalam hidup kita. Oke, kita lanjut masuk pertanyaan selanjutnya. Kak, kalau kita punya prestasi, kira-kira mudah nggak masuk kuliah? Insya Allah ya. Insya Allah mudah ya. Kalau ada prestasi di saat sekolah, ada beberapa jalur beasiswa tentunya ya. Contohnya beasiswa untuk para penghafal Quran ya. Jadi ketika adik-adik ada prestasi, ini akan mendukung. Tapi bukan berarti kalau Anda sekarang nggak ada prestasi nggak bisa kuliah. Nggak. Ya. Tetap bisa insya Allah ya. Nah contoh dulu ketika kakak masuk di UIN ya, kakak jalur prestasi ya. Jadi tanpa tes tuh bisa lewat SPAN, PTKIN dulu ya. Itu alhamdulillah ya. Nah tapi kan ada juga kuliah kakak yang nggak pakai sertifikat apa-apa ya waktu itu. Langsung daftar aja yang SPD gitu ya. Bisa juga. Nah menunjang aja sih.
Nah, maka adik-adik yang punya prestasi harus lebih semangat tentunya. Yang belum punya prestasi harus ciptain prestasi ya. Di saat kuliah pun kita bisa berprestasi karena ada beberapa beasiswa mahasiswa teladan contohnya tadi yang dibacain oleh Umi Puji ya. Kalau Kak Reno pernah dapat anugerah mahasiswa teladan di kampus itu karena alhamdulillah ikhtiar punya prestasi-prestasi ya. Gitu. Oke, kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Contohnya mau masuk Akpol Kak, tapi akademi kita kurang, akan tetapi prestasi kita banyak. Kira-kira gimana? Oke. Nah, kalau ada yang pengen ya masuk ke Akpol, harus tahu ilmunya tadi ya. Gimana caranya? Banyak bertanya ke orang yang sudah pernah masuk ke Akpol, gitu ya. Nah, Kak Reno kebetulan nggak di Akpol, jadi mungkin informasinya nggak terlalu detail ya, cuman dasar-dasar aja. Intinya banyak googling ya, cari infonya di Google dan tanya orang yang lagi di Akpol. Kalau ada teman di Akpol atau saudara yang di Akpol atau keluarga kita yang mungkin di kepolisian, saudara di kepolisian, bertanya ya. Apa aja sih syaratnya untuk bisa masuk Akpol? Insya Allah sih, kalau ada niat, insya Allah ada jalan gitu ya. Gitu ya Dek ya, mudah-mudahan keterima di Akademi Kepolisian Militer. Kepolisian. Oke. Kak, sekolah itu bisa menjamin kesuksesan nggak? Oke. Tadi udah dibahas ya. Jadi sebenarnya adik-adik, semua di dunia ini nggak ada garansi yang pasti ya. Apa? Semua yang di dunia ini kalau datangnya dari manusia nggak ada yang pasti ya. Semuanya hanya kemungkinan kuat gitu ya. Kalau pasti cuman Allah yang bisa memastikan ya. Nah, maka ketika kepastian itu hanya milik Allah, maka tadi sekolah kita alasannya harus benar untuk ibadah kepada Allah. Bisa nggak ikhtiar sukses? Insya Allah bisa ya. Tadi dengan rajin belajar agar kita sukses intelektualnya, spiritualnya, leadershipnya gitu ya, sosialnya gitu ya, emosionalnya gitu ya, dan pembahasan-pembahasan kita yang tadi ya, diamalin insya Allah ini menjadi sebuah proses, salah satu ikhtiar kita agar kita bisa menjadi orang yang sukses ya. Selanjutnya, nah ada lagi pertanyaan, kuliah jamin kesuksesan nggak? Kuliah jamin kesuksesan nggak kira-kira? Sama ya. Jadi kuliah pun sama ya. Tidak ada jaminan orang yang kuliah ya akan sukses, nggak ada ya. Harus berjuang gitu ya. Contohnya buktinya apa Kak? Setiap tahun mungkin lebih dari 1.000 wisudawan ya, sampai 10.000 mungkin wisudawan. Tapi yang nganggur banyak nggak kira-kira? Banyak ya. Nah, makanya anak muda dituntut bisa menciptakan lapangan pekerjaan ya. Jangan cuma cari kerja, coba niat deh membesarkan impian, membuka lapangan pekerjaan itu baru mantap. Ya. Ada waktu itu adik yang bertanya ya, salah satu peserta yang bertanya, "Kak, enak bisnis dulu apa kuliah dulu?" Lah, kamu gimana? Aku nggak ada duit untuk kuliah. Aku mau bisnis. Ya udah bisnis aja. Nanti kalau mau kuliah, kuliah juga gitu ya. Nah, jadi gitu ya. Artinya manfaatkan kesempatan. Ya. Kalau pengen jadi pebisnis nggak mesti juga kuliah. Ikut kursus juga boleh gitu ya. Jadi nggak ada jaminan 100% ketika Anda kuliah Anda bakal sukses nggak ya. Tapi dengan kuliah Anda bisa beribadah. Dengan kuliah Anda bisa mendapatkan ilmu, mendapatkan silaturahim. Itu ya. Channel-channel di masa depan, kenalan-kenalan Anda silaturahim, jaringan-jaringan semakin luas gitu ya. Kembali ke ikhtiar kita ya adik-adik. Oke, ada lagi yang mau tanya? Silakan diketik aja ya. Afan Kak, cara menghilangkan rasa malas. Oke, bagus nih pertanyaan. Menghilangkan cara malas adalah dengan mengisi hari-hari kita dengan kegiatan-kegiatan positif. Ya. Itu caranya yang paling efektif. Kenapa ada orang malas, cuman rebahan, tiduran? Karena dia nggak ada aktivitas. Kenapa ada orang cuma menghabiskan waktunya cuma main game karena dia nggak punya schedule, nggak ada jadwal. Nah, Kak Reno, apakah Kak Reno juga pernah malas? Iya, pernah. Tapi Kak Reno punya ilmunya. Saat malas itu melanda, lakukan perubahan. Bangkit lagi, semangat lagi, kerjain lagi. Ya. Contoh nih ya, saya mau sharing dengan adik-adik. Ketika saat ini mungkin Kak Reno banyak di rumah ya. Apalagi sebulan yang lalu ya, Ramadan. 30 hari. Kan kita nggak kemana-mana.
Kak Reno nggak ngisi acara kayak dulu. Karena lagi COVID-19, mana ada orang berani bikin acara, ya nggak? Nah, apakah Kak Reno bisa malas? Kalau nggak ada aktivitas, bisa aja. Tapi karena Kak Reno punya ide, Allah berikan ide, ilmu, akhirnya Kak Reno buat sharing waktu itu ya. Sharing live di Instagram, bareng-bareng pembicara, tamu-tamu, ngisi juga kajian online di WhatsApp, di Zoom kayak begini ya. Akhirnya terisi, manfaatkan waktu dengan baik, ya nggak? Nah, coba kalau nggak ada aktivitas, bisa malas, ya nggak? Nah, ketika nggak ada kegiatan apa, Kak? Baca buku. Buku kan ada. Nih, buku Sirah Nabawiyah. Ya. Apalagi nih? Nih, Kak Reno punya buku banyak nih. Cara mendidik anak, kajian nikah, magnet rezeki. Masih banyak buku-buku yang lain ya. Nah gitu. Jadi kenapa orang bisa malas? Karena dia nggak ada aktivitas. Maka adik-adik kalau pengen nggak malas lagi, baca buku di rumah, beli buku ya. Nah, baca buku Kak Reno nanti menjadi pribadi unggul ini ya. Nah, yang mau baca nanti silahkan ya. Jadi promosi ya. Gak apa-apa promosi kebaikan ya. Yang mau baca nanti silahkan ya. Ada harganya ya. Insya Allah bisa dimiliki adik-adik yang mau nanti yang hubungi aja Umi Puji nanti kita kirimkan bukunya ya. Oke, gitu ya menghilangkan rasa malas adik-adik. Intinya isi hari-hari dengan baik. Ada lagi yang nanya? Kalau mau kuliah kadang-kadang mau bingung tuh. Oke. Adik-adik, ketika kita bingung ya menentukan jurusan kuliah ya, maka tadi sudah sempat kakak singgung di awal ya, gali potensi, raih prestasi ya. Jadi temukan potensi adik-adik semua ya. Adik-adik harus punya tahu, harus punya keahlian menemukan potensi mulai hari ini. Makanya jangan cuma main game ya. Jangan malas-malas gitu ya. Nah, di sini kan ada juga nih Umi Puji, beliau kan dari bimbingan konseling guru di kalian. Ini nanya dulu ketika Kak Reno ya, lagi di Aliyah dulu di mana. Kak Reno tuh nanya dengan guru. Ketemu guru, Bu, saya cocoknya di mana ya? Oh, kamu mau daftar di mana? Di UIN Jogja, saya bilang. Oh, iya bagus UIN Jogja. Nah, sharing dengan guru ya. Temukan solusi dengan guru. Jangan jauh dengan guru ya. Apalagi dengan guru BK harus deket nanya gitu ya sama guru ya, sama pembina bimbingan konseling. Ini manfaatkan adik-adik nanti ya. Boleh di kalau lagi sekolah data, kalau lagi stay at home di rumah aja nggak ketemu di WA guru nanya. Misal Bu Umi saya jurusan apa ya tepatnya? Oh kamu apa? Nanti ditanya tuh oleh Umi Puji itu ditanya. Emang kamu sehari-harinya suka apa pelajarannya? Oh aku suka matematika. Nah mungkin kamu cocok jadi orang yang ngajar matematika di masa depan, berarti jadi guru matematika. Atau kamu bagus juga teknik elektro, misal kalau kamu suka di bidang elektro ya, suka pelajaran IPA, sains, nah cocok di sini. Nah itu, jadi nanti guru akan mengarahkan. Ada lagi misal kamu sukanya apa? Biologi, suka juga aku gabung di aktivitas PMR. Nah berarti nanti kamu cocok di dunia kedokteran, keperawatan gitu ya, kesehatan masyarakat ya. Terus nanti gurunya juga nanya nih misal, emang kamu suka apa? Aku ikut uh, paskibra, aku juga pramuka, aku suka bermental sebagai seorang pemimpin. Oh, berarti kamu cocok kuliah di fakultas hukum, misal ilmu politik gitu ya. Cocok juga kamu misal masuk ke akademi kepolisian ketika kamu cocok jadi seorang pemimpin gitu ya. Nah, dan lain-lain. Nah, kamu suka apa? Oh, aku suka bisnis gitu ya. Suka jualan. Ayahku juga pedagang. Oh, berarti kamu cocok jurusan manajemen bisnis atau ekonomi syariah gitu ya. Nah, gitu ya. Adik-adik harus temukan potensi. Nanti selesai kakak sharing, adik-adik nanti simpan nomor kakak juga boleh ya. Yang mau tanya-tanya silakan nanti. Ya, kakak juga terbuka minta ke Umi Puji ya nomor kakak silakan nanti tanya. Kita jadi keluarga ya. Kalian jadi adik-adik dari Kak Reno. Kakak insya Allah akan coba balas pesan-pesan adik-adik ya. Mudah-mudahan kita bisa jadi keluarga. Kakak doakan kalian sukses bisa meraih impian ya. Jadi tanya-tanya juga boleh. Intinya banyak bertanya, lihat potensi kita saat ini apa, prestasi yang sudah didapatkan apa, dan apa impian Anda di masa depan. Gitu ya. Bismillah. Itu ya adik-adik. Ada lagi yang mau tanya? Silahkan yang mau tanya ya. Oke.
cita-cita kita tidak sejalan dengan orang tua. Bagus nih ya. Pertanyaan selanjutnya, Kak, gimana nih Kak? Ya, kok bisa gitu ya? Oke, bisa aja. Karena kenapa? Mungkin orang tua dia pengen anaknya jadi ini, kita jadi ini, gitu ya. Nah, tapi kenapa ini bisa berbentur? Kenapa nggak ketemu? Karena mungkin kurang komunikasi. Mungkin kamu pendiam, ya. Mungkin kamu nggak suka cerita sama orang tua. Mungkin nggak pernah menyampaikan keinginan. Akhirnya orang tua nggak tahu. Nah, maka bangun komunikasi, ya. Nah, kalau perlu guru BK, ya nggak apa-apa, minta aja gurunya mengkomunikasikan ke orang tua. Mungkin orang tua kita belum paham kenapa kita pilih jurusan ini misal. Misal ada orang tua kaget, emang kenapa kamu ambil jurusan ekonomi syariah? Nah, kan bingung tuh orang tua ya. Bukannya riba itu haram misalkan. Oh, jelaskan. Ada ternyata ekonomi syariah itu nggak mesti kerja di bank yang ada bunga, yang ada riba, yang ada dosa. Ekonomi syariah bisa nanti ilmunya untuk buka bisnis, ya, manajemen di perusahaan dan lain-lain. Jelaskan. Mungkin orang tuanya belum paham. Jadi memahamkan orang tua secara perlahan, ya, menjelaskan, diskusi, komunikasi, Bu, aku pengen Bu jadi dokter. Nah, juga harus ini adik-adik ya. Ketika kita punya keinginan, punya cita-cita, harus perlahan mengkomunikasikan sama orang tua, gitu ya. Nah, silakan gitu ya. Intinya komunikasi. Ya. Bangun komunikasi, bangun kepercayaan. Oke. Pertanyaan bagus. Kak, apakah hobi bisa menghasilkan uang? Bisa. Sangat bisa. Ya. Ada orang, dia hobi bikin kerajinan tangan. Dia jual kerajinan tangan, dapat duit? Bisa dapat duit. Seni, karya, itu bisa mendapatkan uang. Betul? Contoh simpelnya aja lah ya. Kamu bisa buat layang-layang. Bisa buat layang-layang. Layang-layang bisa dibuat. Bisa dijual? Bisa. Siapa pembelinya? Anak-anak sekitar komplek kita. Ya. Gitu ya. Bisa dapat uang? Bisa. Hobi. Gitu ya. Nah, hobi bisa menghasilkan uang ketika dia diubah menjadi skill yang terus ahli ya. Jadi hobi akhirnya kita menjadi ahli ya di bidang itu. Nah, maka contohnya Kak Reno nih ya. Kak Reno nulis buku. Apakah nulis buku ini sebuah hobi? Iya, salah satunya hobi nulis buku. Apakah hobi ini bisa menghasilkan uang? Iya. Dengan buku, alhamdulillah ada orang yang membeli misalnya. Nah, ada orang yang pengen bedah buku dan lain-lain gitu ya. Nah, sama nanti dengan adik-adik semua yang mungkin ahli fotografi, ya, fotografer, jadi fotografer, hobi, moto-moto, cekrek, dan ada ilmunya. Fotografi itu ada ilmunya. Anda bisa jadi fotografer. Ada orang nikahan misal, guru nikahan, ya, atau teman nanti suatu saat tetangga lah. Jadi fotografer dibayar, hobi gitu ya, bisa. Jadi nggak mesti kuliah ya adik-adik. Anda hobi masak, bikin rumah makan bisa, ya, jual snack bisa, gitu ya. Gunakan kecerdasan kita, insya Allah bisa mengelolanya. Gimana ngembangkannya? Terus dipelajari, ya, skillnya sampai ahli, gitu ya. Oke, silakan ada lagi yang mau tanya? Assalamualaikum Kak, mau tanya selama ini banyak keinginan mau jadi ini. Oke. Yang bertanggung jawab atas diri kita adalah diri kita sendiri. Makanya tadi kalau kita sukses emosional, nggak mau dipengaruhi orang lain salah satunya. Apalagi sukses leadership ya. Kitalah yang mengatur diri kita. Ada orang ya yang diketawain dulu ya. Mungkin diketawain karena impiannya terlalu tinggi ya. Pengen punya perusahaan lah. Tapi ternyata di masa depan orang-orang tersebut yang dihina, yang dicaci maki, dia bisa meraih apa yang dia impikan di masa yang dulu. Nah, udah banyak cerita-cerita gitu ya. Bahkan Kak Reno sendiri ya, ada dulu yang bilang, paling ini nanti udah dewasa jauh dari masjid. Itu contoh sederhana ya.
Tapi kakak membuktikan, kakak terus dekat, pengen dekat sama masjid, nggak mau jauh ketika udah dewasa. Dulu ada tuh sempat yang mencibir gitu ya. Udah, lewatin aja ya. Jangan dimasukin ke hati. Yang dimasukin ke hati cuman Allah gitu ya. Kamu banyak impian bagus, banyak cita-cita bagus, tapi harus segera diwujudkan yang realistis ya. Dikerjakan. Ini pengen punya perusahaan besar tapi bangun kesiangan. Cuman pula ya. Pengen ranking di kelas, malas baca buku, cemana pula, betul? Cak mano kau nih, gitu ya. Pengen di masa depan, apa namanya, terkenal, bisa keliling Indonesia, tapi kerjaan cuma tidur-tidur baik, tidur-tiduran. Cemano ya. Nah, maka ketika kita pengen jadi orang yang meraih tertentu, banyak impian boleh, banyak cita-cita boleh ya. Cuman jangan jadi sekadar angan-angan. Jadi hidupku hanya sekadar jikalau. Jikalau aku sukses, aku ingin membeli rumah. Jikalau aku kaya, aku ingin membeli motor. Hidup jangan jikalau, tapi dibuktikan. Betul nggak? Tapi boleh diawali dengan jikalau. Nah, cuma jikalaunya yang baik-baik. Kalau kaya aku pengen sedekah. Kalau kaya aku pengen bangun rumah yatim. Kalau kaya aku pengen banyak membantu orang gitu ya. Nah, jadi banyak impian boleh ya. Cuman jangan sebatas di angan-angan. Oke, pertanyaan selanjutnya. Nilai ujian itu menjadi enggak ya. Nilai ujian bukan penentu masa depan. Ya. Paham? Ya. Ujian bukan penentu masa depan. Oke. Itu aja ya, adik-adik, simpel gitu. Makanya jangan ngejar angka ya. Angka jangan dikejar mati-matian ya. Yang penting yang terbaik aja lah, gitu ya. Berbuat yang terbaik aja. Ya. Gitu. Usaha tuh insya Allah lah ya. Hasil tidak akan mengkhianati ya. Berjuang aja terus. Jangan cuma ngejar nilai, tapi kejar ilmu. Oke? Kak, gimana kalau kita mempunyai banyak potensi, tapi kita masih bingung untuk memilih jurusan? Oke. Pilih ya yang terbaik. Ya. Yang Anda pilih itu adalah yang terbaik. Potensi apa yang terbaik? Ya, mungkin Anda banyak skill di dalam hidup ini, keahlian yang beragam, tapi pilih ya. Karena gini adik-adik, jurusan kuliah itu memang penting untuk ditentukan. Cuman nanti dikembangkan juga bisa ya. Contoh adik-adik yang jurusannya manajemen dakwah ya. Contoh aja nih ya. Boleh nggak bisnis? Boleh, karena ilmu itu semuanya bisa dipelajari, ya nggak? Boleh nggak ahli di editing Photoshop, editing video? Boleh nggak? Orang manajemen? Boleh. Sama kayak guru. Apakah guru cuman ahli di kelas? Enggak. Guru bisa bisnis, bisa. Buka perusahaan juga bisa di rumah. Ya. Gitu ya. Jadi gini, potensimu memang banyak, cuman jangan terlalu diperdebatkan. Pilih aja satu kira-kira. Yang penting ketika kamu mau pilih jurusan itu, ada basic dasar yang menunjang rasanya. Contoh misal kamu mau jurusan apa nih misal? Pendidikan matematika ya contoh. Contoh pendidikan matematika ya. Kamu udah suka pelajaran matematika sejak lama. Nah itu udah cukup tuh. Itu udah bakat tuh ya. Udah berprestasi. Kalau ngerjain PR matematika misalnya selalu 90-100 lah gitu ya. Gitu ya. Nah, dan ilmu terus bisa dipelajari ya adik-adik gitu ya. Tipsnya yang berguna saat kuliah apakah? Oke. Tips kalau pengen berguna ya, tips yang berguna lah ya buat adik-adik yang kuliah nanti. Jangan malas, tetap semangat, punya impian, jauhi pacaran, jauhi kemalasan, jauhi dosa ya. Dan lakukan 5 sukses tadi ya di dalam kuliah nanti, bahkan di dalam sepanjang hidup. Sukses apa yang pertama? Ikuti bareng-bareng. Sukses spiritual. Yang kedua apa tadi? Sukses intelektual. Terus yang ketiga sukses leadership, kepemimpinan. Yang keempat sukses apa? Sosial. Yang kelima sukses emosional. Itu ya. Nah, nanti diamalin saat kuliah ya. Insya Allah ya. Nah, adik-adik ada buku kakak juga judulnya Kuliah Pasti Sukses ya. Cari aja di internet ada. Oke, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Siapa tadi yang nanya nih?
Oke. Kalau ada orang menghina, apa yang harus kita kerjakan? Sabar. Nah itu ya. Sabar dan berbenah diri. Jangan marah. Ya. Sabar, jangan marah ya. Sabar dan jangan marah. Itu aja lah. Ya tenang. Kalaupun apa yang dicaci orang itu misal, oh kamu nih, misal, jelek semuanya. Terus kita dengar, oh iya ada manfaatnya, udah terima gitu ya. Mungkin kita lagi jadi orang yang buruk, kurang baik, perbaiki diri. Gitu kan. Karena yang akan merasakan manfaatnya ketika kita berbenah diri siapa? Kita sendiri, gitu ya. Orang lain itu nggak ada pengaruh dalam hidup kita. Dia cuma omongan doang, gitu ya. Nah, gitu ya. Oke, sabar dan ambil manfaat. Oke, selanjutnya. Bagaimana nih Kak, setiap guru mengajar satu pelajaran, tapi kami sebagai siswa. Oke. Nah, adik-adik semua, gini. Semua guru kan mengajar semua pelajaran ya. Semua guru pasti punya impian agar adik-adik bisa paham semua pelajaran ya. Walaupun kalau kita sebenarnya sebenarnya kita tuh nggak bisa dipaksa untuk bisa paham semuanya, tapi setidaknya adik-adik harus mensyukuri, balik ke rasa syukur ya. Bersyukur ketika Allah kirimkan mata pelajaran itu sama kita. Kenapa sih? Apakah ini bermanfaat di masa depanku? Insya Allah bermanfaat ya. Kalau kita gunakan jadi ilmu yang bermanfaat. Misal ada pelajaran sejarah. Kak, aku kan nggak pengen jadi sejarawan. Aku nih mau jadi pebisnis. Tapi ini gurunya ngajar sejarah. Oh, tenang. Sejarah itu berguna dalam hidup kamu ketika kamu nanti mau cerita sama anak-anak kamu, mau cerita sama teman-temanmu, mau cerita sama banyak orang tentang sebuah sejarah. Gitu ya. Belajar aja. Intinya belajar aja ya. Nikmati pelajaran. Nah, kecuali kalau udah kuliah nanti, harus fokus ke jurusan itu, gitu ya. Nah, kalau kuliah, dia nggak terlalu banyak pelajaran. Dia pelajaran itu menjurus ke satu jurusan. Namanya juga jurusan, ya. Jurus, ya. Ibaratnya gini, kita kalau naik bis, ya, mau ke Palembang, ya ke Palembang. Nggak mungkin ke Jakarta, gitu ya. Nggak mungkin ke Kalimantan, gitu ya. Karena kalau kamu naiknya dari Ogan Ilir ke Palembang, ya ke Palembang, ya. Sampai di Palembang, udah, gitu ya. Itu jurusan, ya. Namanya juga sekolah, ya. Tapi nanti mudah-mudahan ada terobosan pendidikan ya. Karena udah mulai banyak ya ada terobosan pendidikan, biasanya pendidikan religi agama ya biasanya yang dia fokus ketika anaknya pengen ngapal Quran, ya udah adik-adik ngapal aja Quran. Nah, tapi ketika kita udah terlanjur masuk di sekolah yang sistem pendidikannya hari ini dituntut adik-adik untuk paham banyak pelajaran, nggak apa-apa, nggak masalah, belajar aja. Lagian kan belajar ibadah ya. Jadi apa ruginya? Betul? Belajar aja terus semangat. Oke. Kak, aku nih hitung-hitungan susahnya, ngertinya gimana cara biar mengerti. Oh iya, adik-adik, sekali lagi ya, kewajiban kita adalah berlatih. Jadi kakak jadi ingat nih ya, dulu tuh gini, ketika masih SD itu kan kakak belum hafal perkalian. Ini cerita. Kita tuh ada di kelas tuh ya, kalau misal nggak hafal perkalian dulu tuh ini waktu itu ya, dicubit gitu ya. Sakit dicubit gitu ya, nggak hafal perkalian. Gitu. Akhirnya kakak tuh hafal, alhamdulillah. Sampai sekarang hafal. Bahkan bisa cepat. Satu kali tiga, tiga, dua ketiga, enam, tiga ketiga, sembilan, empat ketiga, dua lima ketiga, lima, enam ketiga, delapan, tujuh ketiga, dua, saking cepetnya. Gitu ya. Saking kakak bisa ngapal kayak gitu dulu. Padahal dulu tuh susah gitu ya. 7 kali 7 berapa ya? Nah, gitu. Tapi ketika kakak melatih bisa ternyata. Sama mungkin dengan hitung-hitungan. Kenapa? Engkau masih mungkin agak susah menghitung karena mungkin kurang berlatih. Kurang belajar. Maka latih ya. Latih aja, minta teman, minta orang tua ya, minta guru uji ya. Ya. Gitu. Itu caranya perbanyak latihan. Kalau dalam dunia motivasi namanya perbanyak jam terbang ya. Ibaratnya 10.000 pengulangan. Akhirnya ahli ya. 10.000 mengulang. Kenapa Kak Reno bisa bicara dengan adik-adik dengan lancar? Karena adanya apa? Latihan. Kenapa Kak Reno bisa mengisi seminar mau berapapun sehari, mau 3, 5, banyak gitu. Kenapa bisa? Karena latihan ya. Salah satunya latihan. Tentu karunia Allah ya. Gitu ya, perbanyak latihan dan perbanyak belajar. Oke, masih ada yang mau tanya?
Atau udah cukup? Silakan kalau masih ada yang mau bertanya, mumpung masih ada waktu. Ini Umi Puji ini adik-adik nih lagi pada di rumah kan ya? Iya, Kak. Lagi melalui pembelajaran daring Oh, online. daring semua ya. Mereka nih mondok sebenarnya nyantren atau enggak ya? Iya, jadi kalau di RU itu sekolah sambil mondok. Jadi kalau kalau pulangnya ya semesteran, setiap libur semester aja. Hmm. Iya. Itu RU itu yang ada danau itu ya? Ada danau besar tuh ya? Di Bener nggak sih? Pesantren yang ada kayak pondok-pondok terus danau-danau Iya, itu? iya, iya, benar-benar. Danau Oh iya, tuh. berarti dulu kakak pernah ke situ tuh. Bener. Ya Hmm. pernah ke situ sih. Apa ngisi, Kak? Bukan, dulu ada adik kakak dia nyantren di RU. Adik sepupu. Ya, jadi kalau di RU itu ada 4 sekolahan, Kak. Ada SMP IT, MTS, SMA IT, sama aliyahnya. Nah, Oh kalau iya. yang Puji aja ini khusus untuk anak-anak yang SMA IT. Hmm. SMA Oke, IT-nya ya. adik-adik, ada lagi yang mau bertanya? Silakan yang mau tanya ya. Dulu Kak Reno pernah di pondok-pondok yang dekat apa itu danau-danau itu ya, pas lagi kunjungan ke adik sepupu tuh. Enak tuh di situ ya, bisa makan sambil lihat danau ya. Pasti menyenangkan lah mondok di RU. Baik, kita lanjut ya. Ada lagi yang nanya, aku lemah di pelajaran matematika, tetapi aku bagus di nilai seni. Tapi kenapa? Kan saya, oke. Oke, adik-adik gini ya, kenapa orang tua ngelesin kamu di matematik? Mungkin dia karena khawatir. Karena gini, adik-adik juga harus memahami ya, orang tua, teman, mungkin orang-orang yang tempo-tempo dulu banyak menganggap ya, anggapan ini yang mungkin nggak bisa dibenarkan secara mutlak gitu ya, nggak 100%. Jadi kalau dia pintar matematika berarti disebut orang pintar. Padahal nggak juga ya nggak? Nggak juga. Contohnya ada orang paham matematika, dia tapi pemalas, tapi cuman nggak ketahuan aja ya. Dia pemalas, bahkan akhlaknya kurang baik, misal. Dia jago matematik gitu. Nah, jadi tolak ukur kita tuh bukan jago matematik kalau dalam Islam, tapi tolak ukurnya adalah bertakwa gitu ya. Nah, jadi kalaupun orang tua nyuruh les, bersyukur gitu ya. Berarti ada kesempatan kita biar jago dong ilmu matematika. Walaupun nanti di masa depan kita belum tentu pengen menjadi guru matematika ya. Yang penting belajar aja dulu ya. Akhirnya nanti ketika adik-adik belajar matematika dengan ikhlas ya, tentu jangan rasa terpaksa. Oke gini, kembali ke awal tadi kan udah kakak bilang ya. Mungkin mondok kita terpaksa awalnya ya, mungkin mondoknya terpaksa. Mungkin lesnya mungkin terpaksa. Itu dulu ketika awal-awal, ketika udah ikut jalan jangan sampai nggak ikhlas, rugi, betul nggak? Ah, kok terpaksa Kak masuk pondok ini. Akhirnya aku bangun kesiangan. Ah, rugi ya, rugi. Ambil manfaatnya, nggak mungkin Allah hantarkan kamu ke satu pilihan kalau itu akan membuat kamu rugi, nggak mungkin ya. Apalagi perkara belajar menuntut ilmu. Tadi ayatnya di awal sengaja kakak sampaikan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan angkat derajat orang yang beriman dan berilmu. Nah, maka ketika kamu punya iman, kamu punya ilmu, apapun ilmumu, insya Allah Allah angkat. Ya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke. Aku susah nih yang Oke, adik-adik, sebenarnya bukan nggak masuk atau nggak apa namanya nggak masuk kota gitu ya. Oke. Yang penting gini ya, konsep belajar itu yang penting berusaha keras gitu aja lah ya. Urusan masuk nggak masuk itu akhir ya. Cuman jangan pasrah. Kenapa kita nggak masuk misal di otak kita ya. Padahal kita di jurusan ini, misal jurusan IPA misalnya. Kenapa nggak masuk di otak? Kita pelajari. Ada apa dengan otak kita misalnya.
Mungkin terlalu banyak main game. Atau kita nggak serius belajar. Kok temanku bisa tapi aku nggak bisa? Kenapa? Tanya teman. Apa tips dia kok bisa belajar itu paham gitu ya. Nah, cuman gini adik-adik. Sekali lagi. Kita nggak usah target nilai. Jangan target. Ini penting paham. Ya. Nah, konsep agar bisa paham itu terus diulang, sering bertanya gitu ya, diulang. Insya Allah lah, kamu ulangi terus nanti paham. Bahkan kan ada nih ya, ada orang yang nggak, sebelumnya dia nggak bisa bisnis, nggak bisa sama sekali. Tiba-tiba punya perusahaan bisnis besar. Oh, berarti semuanya bisa dipelajari. Iya, semuanya bisa dipelajari insya Allah ya. Cuman memang kalau dalam hidup ke depan kita ada yang difokuskan. Itu beda lagi ya. Karena ini sekolah, kaitan sekolah, maka adik-adik belajar aja terus ya. Insya Allah bisa ya. Jangan menyerah. Oke, semangat. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Prospek kerja. Gini. Kuliah, jangan mikirin kerja. Ya. Kuliah jangan mikirin kerja dulu gitu ya. Maksudnya gini, Kak aku kalau kuliah ini nanti kerjanya di mana ya? Jadi gitu akhirnya kita salah tujuan. Padahal kuliah ini ibadah untuk belajar. Oke, maksudnya prospek kerja di masa depan bagus juga sih sebenarnya dipikirin ya. Tapi lebih ke gini ya dikit ya. Kalaupun prospek kerja mau dilihat, cukup lihat dasar-dasar aja ya. Kan rezeki itu kan Allah yang memberi. Nanti kan gini, kalian kan kuliah, kalian kan punya kenalan, teman-teman, dosen, lingkungan kos, lingkungan apa perkuliahan. Inilah nanti di masa depan. Itulah aset itu, gitu ya. Jadi jangan takut sama kerja, kuliah aja ada. Terbuka insya Allah rezeki. Kan tadi udah dijelasin. Ada berapa tadi? 7 pintu rezeki ya. Rezeki itu insya Allah. Kamu cuman istighfar aja ada pintu rezeki. Kamu bersyukur aja ada, apalagi karena usaha. Silaturahim lagi kan ya. Nah, rezeki nanti insya Allah Allah buka ya. Jadi tenang aja, tenang aja. Coba gini aja. Tanyalah dulu ini ya. Ini di sini nih ada nih guru kita nih Umi Puji misal. Halo, Bu Puji, masih nyambung? Kak, Dulu Karena mau nanya ya. Dulu ketika masuk kuliah, udah kepikir belum ngajar di SMA IT? belum. Awal-awal belum. Nah inilah yang saya bilang tadi adik-adik, ternyata rezeki itu dari Allah, ya enggak? Belum terpikir nih dulu, tapi niatnya belajar ya, niatnya menuntut ilmu, akhirnya Allah bukakan jalan, ya enggak? Nah gitu ya. Gitu juga adik-adik ya, yang penting kalaupun prospek kerja yang dilihat, pastikan cuman sekadar biasa. Hidup ini berjalan ya, enggak stagnan, ya gitu ya. Apapun jurusan kuliahmu, insya Allah ada prospek kerja dalam kebaikan. Oke, bagaimana kakak mengatasi teman-teman yang sangat nakal? Oke, kalau kamu punya teman yang nakal, jangan ikuti nakalnya. Ya. Ada teman ngerokok, jangan ikut ngerokok. Ada teman pacaran, jangan ikut pacaran. Hidup jangan mudah dipengaruhi oleh orang lain kalau pengaruh itu buruk. Ya. Hidup, jadilah dirimu dengan pilihan terbaikmu yang ingin kamu kerjakan. Makanya berteman boleh ke semua orang, tapi sahabatan ke orang-orang baik aja lah ya. Nah, menghadapi teman yang nakal, kita juga jangan sinis. Karena kenapa? Orang yang nakal berhak jadi orang yang baik. Betul? Makanya ketika kamu punya jiwa sebagai seorang inspirator, contoh tauladan, ajak teman-teman kita agar bisa menjadi orang yang lebih baik dari hari ke hari gitu ya. Nah, biar nggak terpengaruh, maka kurangi pergaulan dengan orang-orang yang bermasalah, yang nakal, bergaul dengan orang yang baik. Kalaupun kita pengen bergaul dengan orang yang masih nakal, ajaklah dia jadi orang yang baik. Dan kita jangan memandang hina ya. Ada teman kita nakal, jangan memandang, wah kayaknya nggak punya masa depan. Jangan. Karena udah banyak contoh ada orang nakal ketika dia tobat, hidupnya lebih sukses ya. Contohnya orang-orang terkenal aja lah, udah banyak ya. Ustadz Jepri dulu misal pernah bermasalah lah ya, pernah nakal, tapi ternyata jadi ustadz ya, jadi orang hebat ya. Dery Sulaiman misal, dulu kurak-kurakan Ustadz Dery, sekarang jadi pebisnis, jadi penyanyi Islami gitu ya, dan lain-lain. Intinya berteman boleh ya, kalau bisa mengajak orang dalam kebaikan. Oke, pertanyaan selanjutnya,
Oh, benar-benar. Oke, nyambung ya pertanyaan dari adik kita ini. Ya. Selanjutnya yang tadi ya, yang les tadi ya. Gini, makanya tadi adik-adik komunikasi ya, penting komunikasi ya. Bilang aja ke mamanya, ke papanya, ke umi abinya, kalau kita mau les kesenian, gitu aja ya. Jadi intinya adik-adik, kalau kita punya impian, punya cita-cita, dikomunikasikan sama orang tua. Ya, mungkin orang tua kenapa kasih kamu les matematika, karena khawatir matematikamu nggak tuntas nilainya, misalnya. Mungkin karena orang tua melihat di raport kamu kecil nilainya gitu ya. Nah, dan ini nggak masalah juga ya. Selagi ada waktu, ada biaya, ada kesempatan, ya, kamu bisa belajar juga di matematika dan kamu juga bisa belajar seni, menyampaikan ke orang tua. Intinya adik-adik ya, intinya adik-adik ketika punya keinginan, punya hal yang ingin sampaikan, ngomong ya. Ngomong sama orang tua dengan cara yang baik, yang sopan, yang santun. Kayak gitu ya. Gagal di pelajaran sekolah bukan berarti Anda gagal di masa depan. Enggak. Ya. Karena kenapa? Gagal itu apa sih sebenarnya? Apakah karena nilainya dapat 5 itu gagal? Pelajaran enggak. Gagal itu ketika ilmunya enggak bermanfaat. Itu aja lah ya. Makanya sekolah jangan ngejar nilai, ngejar ilmu ya adik-adik. Kejar ilmunya agar bisa bermanfaat di masa depan. Itu aja cukup ya. Untuk urusan nilai lah nanti. Yang penting kalau kamu rajin sekolah, rajin mengerjakannya dengan benar, nilai itu tinggal menunggu waktu lah, tinggi nanti. Ya, gitu ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Silakan kalau masih ada yang mau bertanya atau sudah kita mau cukupkan, adik-adik? Gimana? Ada yang mau tanya lagi? Kalau enggak, kita maksimalkan sampai jam 11. Abid, Dimas, masih nunjuk tangan mau tanya apa gimana? Udah, Mi, tadi, Mi. Oh, udah, ya. Oke. Dimas sudah juga? Nah, nge-lag, Dimas. Sudah, Mi. Ya. Oke. Alhamdulillah terjawab galau. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Terjawab semua. Masya Allah, pertanyaannya, luar biasa ya. Alhamdulillah terjawab semua pertanyaan selama ini. Alhamdulillah. Nanti kalau ada pertanyaan, alhamdulillah. WA Takbir, baik Allahu Akbar. ya, WA. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, selama ini ya. Oke, kalau sudah tidak ada Alhamdulillah. lagi pertanyaan, kita cukupkan ya. Di sini Umi meringkas beberapa materi yang sudah disampaikan oleh pembicara kita. Yang paling penting itu ada 5 bekal sukses sebelum lulus sekolah. Yang pertama tadi ada sukses spiritual, sukses intelektual, sukses leadership, sukses sosial, dan sukses emosional. Nah, mungkin kelima ini suatu langkah untuk mencapai kesuksesan kalian. Dan Umi selaku guru di SMA IT, Umi merasa kalian itu masih sangat kurang itu di bagian sukses emosional. Nah, mungkin setelah mengikuti seminar ini, kalian mendapatkan peningkatan dalam hal sukses emosional. Terutama untuk yang kelas 11 ya. Untuk yang kelas 11 sudah mendapatkan materi hari ini, sudah mendapatkan motivasi hari ini. Jangan sampai emosionalnya itu terulang kembali, emosional yang buruknya itu terulang kembali dan berdampak buruk untuk masa depan kalian. Nah, mungkin Kak Reno lagi minta closing statement, Kak, untuk terakhir kalinya mungkin untuk adik-adik di sini. Oke.
Bismillah ya. Jadi pada kesimpulannya, pada hakikatnya orang-orang sukses adalah orang yang selalu belajar dan orang-orang yang mempunyai tujuan hidup. Hidup ini berawal dari tujuan, Bos. Ketika hidup ini punya tujuan, maka kita ada sesuatu yang ingin kita capai. Dan tujuan kita tertinggi adalah masuk surga, berprestasi yang dunianya bahagia dan akhirnya kita bisa mendapatkan surga. Adik-adik, sekolah ini hanya salah satu fase dalam hidup yang kita lewati, perjalanan yang kita lewati. Masih ada langkah perjalanan ke depan, jikalau kita panjang umur, ada banyak tantangan, ujian kehidupan, jalan-jalan yang harus kita tempuh. Maka pastikan hidup kita hari ini adalah hidup yang suka belajar, hidup yang suka memperbaiki diri agar kita bisa jauh menjadi orang yang lebih baik lagi daripada hari ke hari. Maka adik-adik dimanapun Anda berada, jangan malas, karena malas adalah pekerjaan yang menghambat kita untuk bisa sukses, ya. Kita harus punya cita-cita, kita harus punya impian, insya Allah. Ketika kita punya impian, punya harapan, Allah akan mudahkan semua impian. Dengan doa, sesuatu yang mustahil menjadi mustajab. Dengan doa, sesuatu yang nggak mungkin menjadi mungkin saja terjadi dalam hidup kita. Mungkin adik-adik sebelum ketemu dengan Kak Reno hari ini, punya masalah, punya kebiasaan yang buruk, maka inilah waktunya, inilah Allah berikan kesempatan. Sudah hadir Kak Reno untuk kalian, bagaimana bisa memotivasi kalian bisa sharing sama kakak setelah acara ini, maka mudah-mudahan di masa depan, kakak mendoakan dengan setulus hati, mendoakan kita semua yang hadir hari ini, di live hari ini, dan Allah muliakan kita dunia akhirat, dan mudah-mudahan Allah sukseskan kita ya. Jadi orang yang sukses, di rumah jadi anak yang lebih soleh lagi, rajin lagi, prestasi di masa depan. Ya. Amin. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih kepada Umi Puji yang sudah memberikan kesempatan agar Kak Reno bisa berbagi dengan adik-adik semua. Semoga Allah berkahi acara ini dan Allah lindungi. Kita selesaikan Allah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, dan adik-adik semua, terima kasih atas kesempatannya. Mudah-mudahan semakin semangat, semakin sukses lagi ke depannya. Sampai jumpa di gerbang kesuksesan impian cita-cita masing-masing. Reno menanti kabar dari adik-adik semua yang pengen silaturahim, ya silakan nanti di WA, ya di nomor yang kakak punya, nanti silakan minta ke Uminya yang mau sharing silakan, atau yang mau baca buku-buku Kak Reno juga silakan nanti bisa ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Ikan hiu melambai-lambai, see goodbye. Kalau ada semua di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, insya Allah kita berjumpa kembali. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian, terima kasih. Burung nuri, burung perkutut, Dara, latih. Buah semangka, buah mangga, cukup sama-sama. Masya Allah. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai terima kasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses, terus berkembang karya-karyanya untuk bangsa ini, untuk anak-anak yang ingin sukses seperti Kak Reno. Dan semoga anak-anak semua yang mengikuti kegiatan pada hari ini juga bisa mencapai kesuksesannya di masa depan. Amin ya Allah. Urusannya, belajarnya. Kita doakan juga untuk Kak Reno, semoga selalu diberi kesehatan, kebahagiaan, serta kesuksesan. Umi selaku moderator, mohon maaf apabila ada kata yang salah. Pada Allah mohon ampun. Umi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Mi, kapan masuk, Mi? Jangan Kak Reno, kalau mau undur diri. Berapa balik, Mi? Kapan balik? Alhamdulillah. Ya. Acara yang sangat bermanfaat. Mi, jadi tanggal 13, Mi? Kalau tanggal itu belum tahu, karena kita masih nunggu dari pengumuman dari pemerintah lagi. Januari bro masuk. Uji kabar akhir tahun, Mi. Ya? Januari bro. Januari. Aku Mi pondok, Mi. 2001 ya, Mi? Iya, belakangan Mi sama Mi. Kalian namun lama-lama. Tapi aku Iya, kangen malah di dengan Umi. rumah, Mi. Gila di rumah lama-lama. Aku pengen nambah libur. Ini Mi, tak tahu lagi gawe yang nak digawekan di rumah. Iya, Mi. Pondok, Mi. Di pondok kan Bikin libur lagi. ketemu Abid kalau di pondok kan. Ketemu Aji, aku lah kangen dengan Aji Mi.
Oke, cukup ya. Sampai Ya, ketemu Mi. lagi di Ya. Cinta. Semoga ini nanti kita screenshot dulu. Bagi snack nih. Siap. Bagi snack. Adit